Kalau tadi beliau mengingatkan kepada Pak Jokowi dan Mahfud MD dan lain-lain, di kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi. Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai kiai yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Habib Lutfi kita semua tahu juga salah seorang penasehat dari Pak Jokowi. Kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua paham mana hak, mana batil, siapa pejuang, siapa pecundang, siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara ini, dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini. Saya yakin, kami yakin Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu. Tapi kami juga tahu bahwa memang setan berlevel tingkatan keahliannya, sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah. Habib tidak mutlak benar. Dan dalam posisi ini kami sangat meyakini diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Membiarkan kemungkaran itu artinya apa? Meridoi kemungkaran terjadi. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin, wahai Habib Lutfi, bersikaplah tegas. Ingatlah usia kalian sudah rentang. Demi Allah, ajal mengintai kalian berdua. Wahai rejim, sadarlah bahwa kalian semua akan mati. Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah, karena Rasul bersabda al-ulama warasatul anbiya. Setelah para nabi, para rasul ini sudah tidak ada, maka tugas para nabi dan rasul itu dilanjutkan oleh para ulama. Dengan demikian, kalian berbuat jahat, berbuat keji terhadap para ulama, artinya kalian jahat kepada Rasulullah. Takbir. Kalian sedang berusaha untuk mematikan citra baik para ulama, artinya apa? Kalian sedang berusaha keras untuk memisahkan Islam dari para ulama, dan itu tidak mungkin. Artinya di kesempatan yang mulia ini, dari daerah di pelosok kota Garut ini, kami menyerukan kepada kalian, bertobatlah. Mudah-mudahan hidayah masih berkenan menyentuh kalian. Tapi kalau tidak, dan kalian akan terus berbuat jahat, catat Pak Jokowi, ingat, wahai para pejabat dan para ulama su', demi Allah kami akan terus berjuang sampai mati. Karena kami punya pemahaman hidup ini hanya untuk menjemput kematian fisabilillah. Wahai Jokowi dan para kaki tangannya, ingat, para ulama itu sejatinya adalah sedang berjuang, menjadikan badannya sebagai tameng, membela umat, membela rakyat, menghadapi penjajahan asing dan asing. Harusnya kalian berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada penjajah asing dan asing. Kami melihat itu secara kasat mata, bahwa kalian sudah tidak lagi berpihak kepada umat, kepada rakyat, apalagi kepada ulama, apalagi kepada Islam. Ketahuilah bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terakhir saya sampaikan dengan senyum kepada Pak Ma'ruf Amin dan kepada Habib Lutfi,
tolong ingatkan bos kalian itu. Siapa tahu lewat nasihat yang kalian sampaikan sebagai orang yang bergelar kiai dan habib, mudah-mudahan bos kalian itu insaf. Mungkin kalau dinasihati kita dia nolak. Mudah-mudahan kalau kalian berdua jujur, siapa tahu kata-kata nasihat kalian menjadi sebab Jokowi insaf. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 sebanyak 52 juta data pemilih sementara dianggap aneh dan invalid. Temuan ini telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU untuk diklarifikasi lebih lanjut. Perkumpulan warga negara untuk pemilu jujur dan adil mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menyerahkan temuan data pemilih sementara yang dianggap aneh dan meminta KPU segera mengklarifikasi temuan mereka. Keanehan data tersebut diantaranya pemilih di bawah 10 tahun dan pemilih di atas 100 tahun. Untuk itu mereka meminta klarifikasi dari KPU terkait penemuan 52 juta data pemilih aneh. Ya. Bahwa kami menemukan kira-kira 52 juta data pemilih yang kami anggap sebagai data yang masih invalid. Oh, invalid itu maksudnya gimana? Nah, invalid itu ada, kalau bahasa umumnya ada data-data yang aneh. Nah, misalnya aneh di dalamnya, misalnya ada data yang umurnya di bawah 10 tahun, ada yang di atas 100 tahun, dan sebagainya. Nah, nanti akan kita jelaskan di konfirmasi. Kalau dari hasil penemuan sementara, itu wilayah mana aja sih yang banyak terdata suara aneh itu? Data itu menyebar di seluruh Indonesia ya. Dengan temuan daftar pemilih yang invalid ini, KPU diminta untuk segera memberi klarifikasi sebelum daftar pemilih sementara ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Dari Jakarta, Asben Benef TV One mengabarkan. Sepak terjang para ulama. Imam Bonjol itu namanya Muhammad Syahabuddin. Siapa sih Imam Bonjol? Imam Bonjol ternyata adalah salah satu kakek daripada Habib Rizik, saudara. Man fil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama anak cucunya. Kalau bapaknya pejuang, anaknya juga pejuang, saudara. Bapaknya macan, anaknya macan, betul? Betul? Iya. Kalau bapak kakeknya pejuang, pasti anak-anaknya juga pejuang, saudara. Dan itu tidak bisa dinafikan. Namanya Muhammad Syahabuddin, darah daging Sayyidina Muhammad. Yang kedua, di Ponorogo. Siapa di Ponorogo? Ternyata di Ponorogo adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada tanggal 5 perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari di Ponorogo. Apa itu di Ponorogo? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya di Ponorogo pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Dan juga saudara, siapa lagi? Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya. Keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, dibunuh oleh penjajah, saudara. Namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah. Sehingga di setiap buku-buku sekolah yang beredar di sekolah-sekolah umum, Kapiten Patimura